sahabat-sahabat semesta, how are you? Senang sekali ketemu kamu lagi di habit aku yang biasa. Setelah aku melakukan tugas light working untuk informasikan sesuatu demi sesuatu. Tapi mudah-mudahan bisa bimbing teman-teman ya. Sekarang akhirnya aku bisa menghibur kalian lagi, aku bisa kembali ke awal seperti kita dahulu, dan juga yang fun fact, yang ringan-ringan di telinga dan kepala. Jadi ini adalah readingnya, fun reading tentang surat dari suami masa depanmu atau istri masa depanmu. Ini posisinya dia sudah ada di posisi jadi pasangan kamu ya. Lalu aku akan bedah caranya menyatakan cinta. Lalu ada charms juga untuk bisa lihat gimana atau apa ciri-cirinya dari zodiak dan lain sebagainya ya. Nah, aku akan shuffle ini di depan kamu supaya lebih efektif lagi ya. Ini general reading, jadi tidak bisa semuanya resonates. Kalau ini posisinya kamu maskulin, maka ini adalah kamu yang menyatakan cinta normalnya ya, gitu kan. Tapi memang sih bisa sekarang ada yang cewek yang menyatakan cinta, nggak masalah mana yang resonates. Aku juga akan ikut milih nih. 1, 2, 3. File nomor 1, file nomor 2, file nomor 3. Nanti aku kasih tahu aku milihnya di sana lah ya, sambil aku reading. Oke. Sudah guys, kita ketemu ya file 2 dan 3 sampai nanti. File 1 kita mulai duluan. See you. Oke, yang pilih whole light dan juga rose quartz. Suratnya aku baca belakangan. Kita telusuri dulu gimana sih caranya menyatakan cinta padamu ya. Ini reaksi kamu. Ini dia. Ini bisa maskulin, feminin atau sebaliknya. Tapi di sini memang kebanyakan yang menyatakan cinta ya sisi sana ya, karena mengambil saya readernya adalah perempuan. Ya, perempuan, saya feminine soul juga, jadinya sebelah sana nanti dia yang menyatakan ke saya. Tapi ini bisa kebalik karena ini general reading ya guys. Oke. Jadi kita lihat dulu dari zodiak dan lain sebagainya. Oke. Ini untuk zodiak dia. Zodiak dia dulu ya. Nanti kita lihat zodiak kamu. Inisial namanya dan zodiak jodohmu. Ada Taurus, Pisces, Scorpio. Terus Aquarius, Leo. Hurufnya F, C, Z, X, H, W, W. Huruf, aku butuh huruf. Dapat lagi Libra, J, E, L, E, K, Z, V, D. Bisa salah satu aja yang resonates nanti, karena ini aku nggak tahu berapa banyak yang nanti yang nonton ya. Lalu kita ambil zodiak dari kamu ya. Ini kebanyakan apa ya? Nyampur sih, ada fire, water, air, earth. Ini zodiak kamu. Ini dari charmsnya, nanti dari tarotnya ada lagi. Sangat banyak yang mau keluar. Gahar sekali kalian. Banyak banget sumpah, demi apa. Ada N, ada Q, ada O, ada X kalian, C, H, G, V, T, Y, U, J, K, G, U, E, J, L, Q lagi,
X, W, swear banyak banget ini. V, G, Z, L. Ada yang ulang-ulang ya di sini ya. Zodiaknya adalah kamu Gemini atau Libra. Can I ask more zodiac? Kok ngumpet? Pisces, Virgo. Capricorn. Ada gitu, ada N-nya lagi ya. Ini kamu, tapi saya tidak milih yang ini guys. Oke, kita singkirin dulu dan kita lihat untuk kamu punya kisah dengannya saat menyatakan cinta. Gimana sih kondisinya saat itu ya? Kamunya lagi apa, dianya lagi apa? Kita compare. Oke. I'm going to do this. Ngambil atas dari bawah sesuka hati aku ya. Gimana intuisimu manggil? Saat itu apa yang sedang dilakukan oleh kalian berdua? Dia? Judgment. Kamu? Page of Pentacles. Oh my god, kayaknya lagi teleponan deh atau lagi online. Ini ada sesuatu tentang online, tapi ada sesuatu juga tentang komunikasi. Air sign. Kamu earth signs. Atau kamu ini ya, bebas bisa dibalik. Lalu terangan selanjutnya. Two of Cups, iyalah dia yang mau menyatakan kan, yakin. Siapapun saat itu yang mau menyatakan ya, bacanya gitu. Oke. Queen of Swords kamunya. Saya merasa ini baru baikan, baru habis ribut. Dia habis dihukum. Yang mau menyatakan itu habis dihukum atau habis diambekin ya. Ada salah satu yang ngambek. And then dia yakin kamu orangnya, atau sebaliknya mulai bisa membuka komunikasi tapi masih dingin. Salah satu masih dingin. Saya akan ambil point of view diri saya ya, biar lebih enak ngomongnya. Jadi ini whatever resonates with you. And sepertinya saat itu kamu tidak sedang dalam kondisi yang enak ya, kamu lagi pengen sendiri, tapi dia sudah semakin yakin. And oke. Slow, dia sadar kamu sedang butuh waktu. Ya, baru juga kamu mulai mengingat-ingat masa lalu. Ini bisa juga terjadi pada waktu kalian sedang dalam kondisi ngobrol berdua langsung, tidak cuma lewat online, tapi ada rekonsiliasi dulu, habis mungkin ada pertikaian atau bertengkar atau lagi ambek-ambekan, akhirnya dia mencoba membuka pesan ke kamu, sementara kamu masih jutek, tapi dia sadar kamu butuh waktu, cuman dia sudah mulai ngontak kamu lagi. Ya, dan itu membuat kamu jadi oke, sepertinya aku nggak boleh ngambek lama-lama. Dan dia lagi ngapain lagi? Kuat nih. Kamu ada 2. Oke. Five of Cups dan Ace of Cups. Meskipun kamu tidak yakin, tapi dia sudah yakin. Dia merasa dia harus bertindak supaya tidak kehilangan kamu. Pada saat itu kamu ada rasa penyesalan, tapi juga sayang, cinta ya. Kalau dia sudah yakin kamu orangnya. Terutama kalau dia maskulin, dia butuh otaknya yang sadar dulu ya. Padahal di sini soalnya hatinya, mungkin di sebelah sini dalam prosesnya dia yang maju mundur. Tapi itu yang buat kamu marah ya. Tapi pada waktu kamu mau pergi dari hidup dia nggak berani. Dia ngerasa oke, gue nggak bisa deh kehilangan dia. Nah, baru dia mantap, yakin, aku akan membuat keputusan strategis. Strategis maksudnya, aku akan benar-benar pakai cara terbaik untuk mengungkapkan kebenaranku.
dan kamu masih berjuang. Mungkin ada beberapa ya, masih Five of Cups, masih Ace of Cups. So, oke. Lalu. Ini aku ngomongin prosesnya dulu nih, nanti baru cara menyatakannya. Oke, then what? No. Kamu? Oh, nice. Oke. Kemudian saat ada kesempatan dia bicara, dan ini bicaranya face to face ya, langsung, tidak dalam chatting lagi. Nah, langsung kamu sudah lebih mantap. Dia juga langsung sabet kesempatannya. Apa ini yang terjadi dengan kalian ya? Now let's see lagi untuk prosesnya. Gimana caranya dia akan menyatakannya saat ketemu face to face itu? Kumaha. What? Ada temen aku yang lagi dalam proses ini. Siapa sih? Kayak gue tahu dia anak muda usia 20. Sebaya adik lakiku. Oke. Interesting. Tadi King of Wands, sekarang Queen of Wands. Tetep, Bo. Kekeh ini orang. Suki. Four of Swords, Devil, King of Swords, mantap deh. Nine of Swords, wajar mas. Ten of Swords, takut sekali dia, berani di awal doang. Lucu deh. Dia melihat masa depan dengan kamu, punya anak, punya masa depan, hamil, segala. Pokoknya dia sudah ngeliat itu, dan dia tidak mau kehilangan kesempatan ini. Pada hari itu, dia buat janji sama kamu, kontak kamu, ingin ketemu. Dandan yang bagus ya. Dandan yang baik ya, atau enggak yang ganteng ya sayang, gitu. Dan di situ dia bilang ingin bicara, ingin berkomunikasi dengan jernih, supaya semua masalah kalian jelas dan terselesaikan. Dia bilang dia sudah istirahat, sudah berpikir, dan akhirnya dia sudah mengambil keputusan. Selain dia ingin minta maaf sama kamu, atau nggak ingin memperbaiki hubungan kalian, dia juga semakin sadar bahwa dia tuh takut kehilangan kamu. Dan sama kamu tuh dia merasa hidupnya lebih aman, nyaman, happy, berwarna ya. Dia bingung, dia akan ngomong jujur nih, dia bingung cara ngomongin ini karena kadangkala dia tidak terlalu pintar untuk mengungkapkan. Tapi ada fasenya waktu kalian gak terlalu banyak bicara, dia jadi bisa berpikir. Dia juga ngerasa bahwa dia tidak tahu rasa kamu gimana. 9 sama 10 ya, kadang dia yakin tapi kadang juga tidak, apalagi kemarin kalian itu sebelumnya sempat ribut gitu. Ributnya juga bukan yang simple kayaknya, tapi lebih kepada arah komunikasi dia yang tidak bagus dan tidak memenuhi kamu. Tapi dia langsung berubah di sini, dia langsung seperti orang yang Oke, aku benerin gitu, aku tidak akan buat kamu jadi bertanya-tanya aku kenapa. Aku akan buat kamu merasa lebih jelas, aku ini ada apa, aku ini gimana. Karena aku gak mau kehilangan kamu. Ten of Swords, dia sangat takut ini, losing you. Ada juga rasa dimana aku ngerasa dia melakukan segalanya buat kamu. Dia beberapa gombal ya, beberapa akan melakukan hal-hal yang cukup spektakuler, seperti membawakan bunga, membawakan hadiah, ngasih surprise, musik saya ngerasa musik juga. Pokoknya romantik banget dia pada waktu itu. Tapi dia ketar-ketir karena kondisinya saat itu tidak terlalu jelas kamu tuh bakal gimana, tapi dia pede
kamu bakal balik sama dia. Itu juga seperti salah satu dia cara minta maaf yang bakal diterima sama kamu. Sekalian menyatakan cinta ya, menyatakan. Oke. Ada petunjuk lain selain kegombalan tadi? Let your friends help you see. Dia benar-benar minta bantuan temen. Oh, dia akan melakukannya totalitas. Trust. Oke, dia akan buat kamu believe lagi. Honeymoon. It is safe for you to love. Bagus banget ya. Getting to know each other. Biasanya sama ini gue ngeri karena sering banget kartu yang kurang kece-nya nongol ya. Ya pokoknya intinya dia akan minta bantuan teman. Mungkin kamu tetap tidak mau menemuinya, atau kamu tidak terlalu excited untuk bisa ketemu berduaan aja sama dia. Atau dia tanya teman kamu, sayangku itu sukanya apa sih? Sayangku itu si ini. Saat itu juga bisa saja kalian masih temenannya, tidak sayang-sayang, tapi nyebut nama gitu. And di situ teman kamu bantuin. Dia tuh nggak suka cewek tuh kayak gini atau cowok tuh kayak gitu. Lu nggak bisa kayak gitu sama dia. Lu harus memperlakukan dia itu begini. Di situ dia langsung, oh pantas gue salah. Gue harus buat percaya lagi. Dan salah satu cara buat kamu percaya adalah dengan teman kamu kasih saran, ya udah temuin aja. Padahal udah kongsian merekanya. Padahal udah kongsian. Terus di situ kalian nikmatin waktu bersama. Ada rasa dimana kamu merasa aman lagi sama dia. Dia bisa building kepercayaan kamu. Kamu saling mengenal. Bam, ada surprise. Surprise-nya bisa macam-macam. Bisa pakai pernyataan katakan cinta ya, kayak program TV, atau bisa pakai cara untuk benar-benar dia yang ngomong, dan itu omongannya sangat buat kamu kaget karena dia nggak pernah begitu sebelumnya. Karena dia itu berbeda dibandingkan dia yang buat kamu kayak kesel ya, kayak nggak senang gitu. Di situ kamu mulai mantep. Kayaknya dia orang yang emang bisa berubah kok. Nah di situ kamu terima, dia bener. Kamu adalah orang yang bisa dia dapatkan. Dia udah pede loh, karena dia kayaknya udah tahu rasa kamu. And then ini reaksinya si yang dinyatakan gimana? Si cewek-cewek atau si maskulin yang dinyatakan? Six of Pentacles, Nine of Wands, the Devil, Three of Pentacles, Five of Swords, Four of Wands. Awalnya rada-rada tidak terlalu yakin. Ada juga kamu merasa nyesel, kamu mungkin kasar sama dia, atau enggak ada falling out ya. Sebelum itu seperti ada rasa yang tidak sreg, nggak mulus di antara kalian. Setelahnya pas ketemuan kamu baru tahu, oh ternyata dia bisa tanggung jawab sama kesalahannya. Oke, aku akan coba bentengin. Kita lihat dulu dia maunya apa. Kamu takut banget ini karmik. Ayo siapa? Kamu takut banget ini hubungan karmik. Makanya ada defense mechanism atau mekanisme perlindungan diri yang membuat kamu jadi tidak bisa sepenuhnya percaya. Ya, kamu pernah dikecewakan di masa lalu. Kamu pernah ada yang diselingkuhin juga. Tapi begitu dia ngomong kayak gitu, ada keyakinan yang membuat kamu nyaman. Ya, bahwa ini berbeda. Kalau yang dulu karmik ya udah karmik doang, nggak ada dia nyatain cinta dengan membuat kamu merasa jadi orang yang bisa dimintain maaf gitu. Kalau dulu karmik ya karmik gitu, tidak peduli dia salah enggak, dia nggak minta maaf. Nggak ada rasanya untuk peduli sama kamu. Dan di situ kamu mulai terharu. Saya melihat kamu kayaknya nangis di situ, atau enggak setidaknya tersentuh banget, tersentuh, dan luka lama kamu langsung terangkat karena kayak yang ini mungkin gak ya gitu, ini mungkin gak ya, semua ketakutannya tapi akan ternetralisir saat dia benar-benar serius. Apalagi dia kata-katanya yang pak gitu banyak banget. Nanti yang begitu kata-katanya si jodoh kamu gini, terus kamunya juga ngerasa oh gitu, jadi bisa paham di sisi dia. Dan
Di situ kamu mulai ngerasa, oh oke, gue yang salah sangka atau enggak gue yang keburu marah, dan dia nemuin salahnya. Oke, ini waktunya. I love you, I love you, my love, I love you, would you be my boyfriend atau girlfriend gitu. Pak, kita lihat apa yang akan terjadi lagi saat itu ya. Kamu bisa merasakan perubahannya. Tempatnya tempat yang sedang-sedang aja sih. Bukan yang ini, tapi ada yang diajak ke tempat mewah banget. Ada yang ke rumahnya atau diajak ke rumah kamu. Oh, dia akan bersikap sangat manis. Ada yang dekat pantai juga. Oh my god, dia akan bersikap sangat manis. Dia benar-benar akan memperlakukan kamu dengan luar biasa bergairah. Kayak nanti pas datang, hai, langsung meluk, cipika-cipiki. Lalu juga ada rabbit, lucu ya. Berusaha melucu. Terus juga cekatan, melakukan sesuatu yang kamu butuhkan, narik kursi, terus pesan minum apa, mau makan apa. Terus juga sabar dengan ya strateginya dia dikeluarin semua nih supaya buat kamu luluh. Dan dia akan yakinkan kamu dia setia, kamu adalah impiannya. Dia juga udah jatuh cinta sama kamu. Dia udah merasa you are the one ya. Ini ada ketegasan nanti di situ. Ada ketegasan untuk bisa meyakinkan kamu. Dia akan bukan seperti berdebat, tapi untuk berusaha meyakinkan aja. Bukan maksudnya untuk mendebat kamu. Dia akan berusaha untuk no, nggak gitu, aku nggak gitu. Palu, kapak, tegas, berusaha memutus kekakuan atau apapun itu ikatan karma kamu di masa lalu juga akan dia lakukan di situ secara energi nanti tanpa dia sadari loh. Dia akan melakukan sesuatu yang secara energi membuat kamu akan sadar ini berbeda dari karma-karma yang dulu. Energetically. Iya, jadinya berbeda. Kamu tidak lagi merasa terlalu banyak ragunya. Walaupun nanti kamu terima ya, tapi saya merasa kamu masih akan butuh diyakinkan dan meyakinkan dirinya, juga dirimu, bahwa memang ini jodoh. Cuman sekarang kita lihat untuk prosesnya gimana ya. Next, di antara kalian apa yang akan terjadi setelah ini? Okay. For sure. Okay. Vibe. Okay. Jadi lingkungannya, suasana di antara kalian akan menyenangkan. Ada perubahan suasana yang jadi lebih sabar, lebih enak. Kamu juga bisa mengendalikan diri, dia juga bisa. Karena perubahan itu membuat kalian jadi paham di mana kelemahan kalian, di mana kekuatan kalian. Terus pasangan kalian sukanya apa dan tidak sukanya apa. Kalian cukup paham, dia cukup paham. Terjadi kamu merasa nyaman seperti ini. Ya, nyaman, kenyamanan hakiki yang buat jadinya hubungan kalian makin mudah untuk dikenali, getting to know each other kan. Nah, karena semuanya dua-duanya udah ngerem. Ini yang namanya kompromi, guys. Kompromi. Bukan cuma satu orang yang harus berkorban untuk merubah semuanya. Harus keduanya, itu baru jodoh. Kalau tidak ada willingly untuk begitu, berarti orangnya tidak benar-benar kamu cintai, atau kamu tidak benar-benar mencintai dia.
Dan nanti ujian rumah tangga rada susah kalau begitu caranya sejak awal. And this one adalah untuk pesannya buat kamu di masa depan nanti. Oke, bunga yang ini. Gimana cara dia ngelamar kamu akan aku bahas minggu depan. Oke? Dear center of my universe, kenapa sangat khawatir? Why so worry ya? Karena banyak yang tak terjadi sesuai maumu. What? What? Ini kali ya? Atau kau mulai lelah menunggu? Why so worry? Karena banyak yang tak terjadi sesuai maumu. Atau kau mulai lelah menunggu? Aku juga sama, karena jiwa kita tahu kita sudah menanti ribuan tahun untuk bersama. Bukan sekedar untuk roman picisan, tapi karena kita berdua ingin belajar bersama soal cinta. Bersabarlah dan berdoalah. Saat-saat ini yang bisa kita lakukan adalah bergerak sesuai perintah dan petunjuk semesta. Ia tidak pernah salah berencana. Hang on a bit. It will be worth it. Bertahanlah sedikit, ini akan sangat layak. Sebentar, anak kita manggil. Yang sabar dan terus percaya ya, akan ada petunjuk tak lama lagi. Laguku untukmu adalah 1000 Years dari Christina Perri, juga Meghan Trainor dan John Legend. Like I'm gonna lose you, like I'm gonna lose you. Iya, ada sesuatu yang tidak terlalu enak di awal. Banyak hal yang tidak sesuai apa yang kamu mau ya. Kefrustrasian ini yang saya rasakan tadi, dikonfirmasi dengan ini. Kalian belajar bersama lewat ini. Changes. Dan kalian punya anak. Amin ya, aminin aja guys, amin gitu. Siapapun yang resonate nanti kalian kembali lagi ke video ini, oke? Bilang sama aku. Ya kak, itu terjadi kak, aku benar-benar gitu. Okay, and then I will have fun again. Dia oke, menikah. Nah, wah, file 1 perfect plot banget nih. Kebaca sama tarotnya perfect plot. Di awal rada bergejolak, begitu pacaran mulus sampai menikah ya. Ini mah Oce. Semakin kuat cintanya. I am worthy of the deepest kind of love. Dia adalah orang yang paling bisa mencintai kamu, sesuai dengan ekspektasi kamu, kebutuhan kamu. Judgment. Dia adalah karma baik kamu. Setelah melalui semua sakit hati kamu ya, I look back with compassion for myself. Aku melihat ke belakang dengan kasih untuk diriku. Memaafkan kesalahan kamu, memaafkan kesalahan orang lain. Orang ini yang bisa. And then di harapan pernikahan atau pengetahuan baru, I am ready to love and to learn. Aku siap untuk mencintai dan belajar. Yes. Ya, buat file number 1, indah banget sih cara nyatainnya. Itu akan memutus karma kamu di masa lalu, karma dia di masa lalu juga. Dan bersama-sama kalian itu akan menjadi pasangan yang sama-sama belajar untuk jadi pasangan terbaik untuk masing-masing. Dan kalian akan dapat bantuan dari semesta untuk bisa begitu. Jadi versi terbaik untuk pasangan kalian masing-masing dan untuk diri kalian sendiri. Nah, cara ngelamarnya gimana ya? Kita ketemu lagi minggu depan. Oh ya, reading aku dibuka loh guys. Reading terapi aku dibuka, masih open this week. Jadi ditunggu ya di Mas Kiki. Ini kasih aku love-nya warna ungu deh ya. Ungu. Saya gula warna ungu untuk file number 1. Mudah-mudahan resonates ya dan menghibur kamu. Thank you so much guys for watching. I'll see you again soon in the next video. Sending you so much love and light. Oke, halo guys, untuk kamu yang pilih file number 2 ya. File number 2.
pilih amethyst dan juga rose quartz. Suratnya aku baca belakangan, nanti aku akan baca setelah kita menemukan ciri-ciri desa ya. Kita lihat bintangnya dia dulu. Dan inisial namanya. Bintangnya ada Leo, Libra. Inisialnya J, N, L, O, H, D, T, I, Q, C, U, M, X, V, L. Zodiaknya lagi boleh? Oke. Aquarius, Cancer, dan Taurus. Itu zodiak dia ya. Bisa salah satu yang resonates atau mungkin nanti di kartu tarotnya yang resonates ya. Ini tuh general. Sekarang yang saya lihat yang kamu. Ini istilah kamu atau nama kamu? Atau zodiak kamu maksudnya? Zodiak Aries, Capricorn, Virgo, Pisces, Scorpio. Oke, inisial E, A, Z, X, M, Z, F, J, K. Itu ke inisial kamu. Oke, C, S, W, V, G, X. So, itu salah satunya. E juga ya. Udah ya. Entahlah yang ini ya resonates ya, soalnya it's too general. Oke. Kita sekarang lihat untuk apa sih kondisinya pada waktu dia menyatakan cinta kepadamu. Ini dia. Ini kamu. Oke. Kita kocok dulu ya. Kondisinya gimana? Terus nanti baru kita lihat gimana caranya menyatakan. Apakah dengan bunga puisi? Apakah Romeo dan Juliet? Ataukah tidak? Langsung jalan. Oke. Kita giniin dulu untuk lihat gimana sih momen-momen itu terjadi. Asalnya apa sih? Temen doang ataukah kerja ataukah apa? Oke. Untuk dia, apa sih yang terjadi padanya pada waktu itu? Oke. By the way, aku nggak milih pile ini ya. Yang last pile aku pilih Six of Swords. Oke. Lalu kamu Seven of Cups, Eight of Swords, The Fool. Oh my god, kalian sepertinya seperti orang yang sama-sama berada di karmik ya, sama-sama terjebak gitu guys. Dia duluan putus, baru kamu. Atau menyelesaikan pelajaran hidup juga bisa. Tidak semuanya harus tentang cinta, tapi juga bisa pelajaran hidup. Dia mengalami awakening. Saya bacanya dari sisi di sebelah sana maskulin, di sini feminin, karena saya kan feminin ya. Jadi saya begitu, tapi ini bisa terjadi sebaliknya ataupun tidak. Jadi saya lebih baik membahas ini yang menyatakan cinta, ini yang dinyatakan. Oke, meskipun nanti polanya bisa bertukar. Hope you understand about that.
Terus di sini saya melihat ada pilihan yang harus dipilih, dan itu membuat dia awaken. Dan saya merasa berarti kalian keduanya sempat ketemu sama karmik yang cukup besar dan penting dalam hidup kalian. Karena karmik itu bisa membuat kalian awaken. Dia lewat Six of Swords, kamu lebih kenceng lagi lewat The Fool. Kayak mau jatuh juga, kamu percaya aja. Ada kefrustrasian di sini, ada pilihan cinta. Dia juga berimbas kepada karirnya, keuangannya juga bisa ya. Kalau kamu pribadi, kamu lebih slow dan entah mau gimana. You don't know. Terus gimana ketemunya? Oh. Jadi dia itu kayak orang yang dia yang dapat pertanda duluan. Entah dia cewek atau cowok ya, tapi dia udah dapat pertanda duluan. Queen of Cups. I trust my knowing and follow my heart. Dia sudah mendapatkan pertanda lebih dulu. Sementara ada salah satu yang sedang Dark Night of the Soul, tapi ada kebangkitan juga dalam spiritual dan supernaturalnya. Yes. Itu dia. Jadi kalian ketemu dalam ranah sama-sama sudah awaken. I bet this pile kayak gitu. Sama-sama sudah awaken. Or at least sudah lebih open tentang pembicaraan spiritual. Gitu. Jadi kalian jadiannya pada proses itu. Nantilah ya kita buat lagi yang lainnya. Masih banyak guys tentang jodoh ini. And then sekarang untuk cara menyatakan cintanya gimana? Kalau tadi pas satu dikasih tahu dari prosesnya sehari sebelum atau seminggu sebelum pernyataannya, ini lebih jauh, lebih mundur saya rasakan ya. Lebih mundur. Ini seperti menyelesaikan karmik dulu karena ada rasa terjebak yang tidak bisa dipungkiri. And then kita maju ke hari pernyataan cinta please. Oke. Karena banyak banget ini takutnya nggak nyambung nanti mulai out of the track ya. Gimana hari pernyataan cinta? Ini orang serius amat sih. Kalian ini pasangan serius gitu. Nah ini baru dia fun lagi. And nice. Oke. Lalu dia kamu yang dinyatakan oke. Oke. Saya merasakan dia ini benar-benar akan mengatakan kejujuran. Dia akan mengatakan apa yang dia rasakan, yang terdalam. Lalu kemudian dia merasa dia juga pasti akan bilang sama kamu, aku punya semuanya yang dicari. Sama kamu, aku bisa berdiri di kakiku dan bisa sama-sama cari misi, melakukan misi dan juga sama-sama cari pencerahan. Dia ngerasa kebangunin ya, kamu karma baiknya dia juga ngerasa biasanya tuh konflik sama yang itu nggak pernah damai, tapi sama kamu lebih kalem. Kayaknya kamu terima ya, lebih gede kamu akan terima, tapi ada yang enggak loh guys. Ada beberapa di sini yang aku nggak bisa, aku masih patah hati, I'm still broken, aku tidak, I'm not yet healed, tidak terlalu sembuh hati aku. Dan di situ ya, yang untuk yang menerima ya kamu akan seneng banget ya, kamu akan pelan-pelan berusaha mengenal dia. Sementara dia lebih yakin. Kenapa? Karena dia udah dapat pertanda sepertinya ya, seperti tadi, makanya dia lebih have faith gitu, keyakinannya lebih tinggi. Nah untuk yang tidak, kalian malah akan emosional, dan di situ malah ada konflik dengan dia. Mungkin dia jadi bete, sementara kamunya jadi lari gitu, jadi lari. Dianya juga yang oke. Dan untuk yang kalian jadian di saat itu juga nggak masalah ya, sekarang aku kan bedah untuk yang tidak, yang berkonflik saat itu. Terus gimana persatuannya, jadiannya gimana? Apa langsung nikah gak kejadian? Oh iyalah, stres DSM. Aku ditolak. Aku tahu orang yang tepat akan menanti sampai aku siap. Yes, sabar, dia sayang banget, dia yakin banget sama kamu loh.
Oh, di lovers. Oke, ini udah jadian ya. Kamu. Three of Wands, Nine of Wands, di Death. Oke, gitu tuh cara jadiannya. Ada yang dikeplak sama semesta. Jadi waktu kamu menolak dia, tentunya dia sangat stres, tentu. Tapi dia karena sayang banget sama kamu, dia percaya itu jalannya. Jadi dia percaya semuanya akan bersatu pada waktunya. Dia yakin kamu spiritual connection dia. Sementara di kamu sendiri, kamu kembali lagi pada karmik, atau enggak di antara dua orang ya. Kayak kamu berdiri di tengah, ada dua pilihan. Kamu harus memutuskan sesuatu. Jadi kamu bertahan untuk tidak memberikan jawaban lebih dulu. Atau kamu masih mempertahankan pendapat kamu bahwa dia bukan orang yang kamu cintai. Tapi kemudian ada perubahan besar dan semua rasa kamu berubah. Itu gimana caranya dia merubah kamu? Ini dari dalam atau dari luar? Iya, karena saat kamu tahu kamu membahagiakan dirimu itu harus lewat kamu, bukan lewat dia. Di situ akhirnya kamu sadar ini orang yang tepat. Dia ngapain sih? Dia ngajarin kamu self love. Selama ini kamu berpikir orang lain ada dalam hidup kamu baru kamu bisa bahagia. Dan kamu melihat contohnya, dia bisa bahagia loh, padahal dia punya kisah cinta yang sama heboh sama kamu. Dan dia masih bisa bahagia, sabar, berubah jadi orang yang lebih baik. Kamu banyak belajar, mungkin masih kontak ya. Di situ lah kamu lihat, oh God, kenapa nggak dari awal ya? Kenapa nggak dari dulu ya? Aku tahu gitu dia seperti ini, karena kamu sudah mutus karmik kamu. In the end baru kamu memahami bahwa ini orangnya. Sometimes guys, kalau tali karma belum diputus, kamu tidak bisa melihat siapapun. Yang memang jodoh kamu, memang itu jodoh kamu. Kadang-kala kabur atau salah atau tidak bisa lihat sama sekali. Ya. Jadi begitu kamu mencapai cinta dalam dirimu, bahwa bukan orang luar yang membahagiakan kamu, tapi dirimu, dia bisa masuk. Dan dia itu udah sabar nungguin kamu. Nah, aku pengen lihat hari hanya. Ini perjalanannya cukup berkali-kali em. Now, let's see. Untuk hari hanya gimana? Akhirnya rekonsiliasinya. Kayaknya apakah dia akhirnya kamu yang jadi nyatain atau dia yang nyatain ya? Minta satu kartu dulu. Oh my god, gue langsung merinding. Intuition hits me. Oke. Ih, gila keren banget. Oke, gini. Beautiful vision, very beautiful vision. Jadi waktu hari itu ya, waktu kamu menyadari kamu itu ternyata selama ini salah atau enggak, ternyata selama ini belum sadar kalau kamu juga sayang. Akhirnya kamu mungkin kontak dia atau bisa datang langsung ke dia ya. Ada di sini yang kontak, tapi kemudian dia akan langsung datang ke kamu. Karena dia kayak yang udah, oh ini sudah waktunya. Ini sudah waktunya. Akhirnya dia menyadarinya, dia datang. Dan dia akan tetap ngomong, I love you. Aku udah bilang aku sayang sama kamu. Aku udah bilang kamu yang aku tunggu, kamu yang aku cari. Kamu adalah orang yang bisa buat aku happy. Aku yakin itu. Makanya aku nungguin kamu. Dan di situ kamu baru tahu inilah orang yang kamu cari. Dia sabar meskipun kamu udah nolak, mungkin juga ada yang nolaknya kasar ya. But this person really loves you. Dia akan tungguin. Kenapa? Karena dia makin awake dan makin stabil. Sometimes dia juga ada dark side-nya. Saat itu dia sedang mengendalikan supranya. Saya merasa itu ya. Atau kalau orang ini sangat logis ya, tidak ada supernatural gifts. Saat ini dia di waktu itu saya merasa dia sedang bagus-bagusnya mengerjakan proyek arah hidupnya. Iya, dalam karirnya dia sedang bagus-bagusnya, leading in his career, her career ya. Dia sedang ada masalah juga di sana.
dia mulai kelihatan uring-uringan, makanya di awal kamu sempat ragu untuk ngontak dia karena sebenarnya moodnya lagi jelek. Tapi ternyata begitu dia ngomong tentang, kamu ngomong tentang, ya aku pengen ngomong tentang ini, rasanya kok aku rada gimana ya sekarang sama yang itu, terus dia langsung oke, aku datang ke situ. Jadi dia tetap punya waktu buat kamu, dia tetap akan kasih dirinya waktu, dirimu waktu, kamu jadi salah satu prioritasnya. Itu ciri-cirinya dia benar-benar sayang sama kamu ya. Tidak peduli sesibuk apapun, dia akan selalu punya waktu buat kamu. Dan di sini kamu merasa jadi seperti diperlakukan kayak ratu atau kayak raja yang dia menyempatkan dirinya untuk bisa ngobrol sama aku, untuk bisa meyakinkan aku lagi malah. Dan disinilah kamu tahu ya, pilihanku hatiku nggak salah saat ini. She is the one. Ciri-ciri lagi pada hari itu, hari yang indah itu, berarti 2 kali nih orang menyatakan cinta. Sian gak dia? Yes, so infinity man, spiritual connection. Something about the water, bisa water sign juga ya. Yuan, ada darah Chinese-nya. Oh, ini dark side-nya. Dia jutek. Mungkin eksteriornya dia tidak menyenangkan ya. Kayak King of Swords ini kan eksteriornya nggak banget ya. Kalau di tarot itu kayak orang yang galak. Ya kali dia leader kali, jadinya dia butuh begitu kali, image-nya udah begitu. Jangan takut guys. Terus iya, hokinya kayaknya kerjaan dia lagi nggak terlalu bagus. Ada pantai 2, saya nggak ngerti ini apa, siapa yang punya rumah pantai atau sekalian ingin hidup di pantai atau apalah. Terus juga ada nelfon. Di hari H pada waktu ini akan diterima olehnya ya, atau olehmu. Iya, dia setia, dia udah yakin kamu soulmate-nya. Kalau dia nggak ngerti twin flame, dia ngertinya soulmate doang. Dia yakin kamu itunya dia, yang dia cari. Iya, kayak buaya ya, kayak ada toxicity. Artinya tampilan luarnya hati-hati, tidak seperti dalamnya. Dia kuat. Kalian suka ngomongin hal-hal magic gitu, mistis gitu, mitos juga. Spiritual connection ya, spiritual connection, pintu hati. Dia akan bilang aku setia. Penguin itu kan nikahnya cuma sekali seumur hidup. Nikah dia kawinnya sekali seumur hidup, pasangannya satu, itu doang sampai mati. Sesetia itu dia. Doggy juga sangat setia pada orang yang dia menjadi majikannya. Lalu ada crocodile, dia bisa beracun dan galak kepada orang-orang yang menyakiti ya, saya lihatnya itu. Ada gajah juga, strong, berarti ini orang memang punya posisi kuat. Ada perubahan di mana nih? Oke. Wait. Ini ada perubahan di crown chakra, semakin awaken kaliannya. Yes, that's what I see ya. Ada yang nelfon duluan aja, kemungkinan ada yang keep contact. Tapi di sini saya lebih merasakan maskulinnya nggak akan sangat bertindak. Dia lebih dewasa, bisa saja. Mungkin tua beberapa tahun ya, lebih tua beberapa tahun. Kalau kamu maskulin, dia lebih muda. Femininmu lebih muda. Oke. Beberapa orang ini di luar negeri loh. Orang ini bule. Bukan orang kita. Beberapa orang aja ya, gak banyak, dikit. Ya, itu yang saya lihat.
Sekarang kita lihat apa yang akan dia katakan di proses pernyataan cinta itu. Ya, iyalah, separation, unrequited love, flirt. Ya, memang kamu diminta melepaskan yang dulu dianya sempat bertepuk sebelah tangan lah sama kamu, tapi kemudian tidak ya. Kemudian indah, ujungnya indah. Dan ini suratnya buat kamu. Ini ketahuan ya, ada pinknya nih yang nomor 2. Apa sih suratnya, pesannya buat kamu ini saat dia sudah jadi pasangan kamu ya, udah nikah. Dear Duan, boleh bantu jangan terlalu gampang baper ya sama cinta. Sekarang kamu harus mulai pakai logika. Jangan kelamaan dan bolak-balik ke orang yang sama yang dah gak ada jalan. Itu petunjuk Tuhan loh, jelas. Kosongin dan bersihin energimu biar aku bisa lancar datangnya. Dia itu hambatan di antara kita. Aduh, aku merinding. Sebelum kamu lulus ikhlasnya, kita gak bisa bersatu. Berpikir yang baik-baik ya, karena di depan kamu bisa narik aku yang baik kok. Hehehe. Sayangi diri kamu dengan gak buang waktu urus orang yang gak jelas. Jangan mikir kamu sendirian. Kamu banyak temen kok. Kali ini yang sejati, termasuk aku. Aku mau nelfon kamu nih di masa depan sini, biar aku gak kangen. Laguku buat kamu, Tulus. Jangan cintai aku apa adanya, dan Michael Bublé, Nobody But Me. Oh, this guy really loves you. This woman really loves you, guys. Ini gue merinding sumpah. Ini kan tadi udah disabel ya. Jangan cintai aku apa adanya, jangan tuntutlah sesuatu biar kita jalan ke depan gitu ya. Aku ini untuk prosesmu setelah ini, yang terjadi di antara kalian, transisinya setelah kejadian ini kayak apa. Oke. Oh. Ini yang sangat spiritual ternyata. Pride, spiritual career, completion. Kamu bangga, kalian bangga terhadap diri kalian karena sudah banyak melengkapi karma-karma kalian di masa lalu, karena sudah banyak melepas hal-hal yang sudah tidak bisa membahagiakan kalian. Lalu ada spiritual career. Dia juga mungkin kalian berdua bisa saja saling berpikir soal gimana kalau kita lanjut ke karir spiritual juga ya. Bagaimana kalau kita bisa menumpahkan misi kita plus kerjaan kita, bisa gitu, atau bisa salah satunya yang beralih ya, tidak semuanya, tidak dua-duanya. Itu sih yang saya lihat. Kan kita tadi di awal dapat dia itu sedang galau soal karir ya. Apakah karena dia sudah dapat panggilan untuk ke spiritual career juga? Ya, kalian berdua sama-sama sayang, sama-sama juga punya karmik yang berat, tapi sudah bisa berhasil kalian lengkapi sehingga kalian bangga gitu terhadap diri kalian. Baby, udah ya, berarti udah ya. Taurus, Libra kuat, Gemini kuat, Uranus naon, Aquarius, Pisces, kok ambil yang ini aja ya, Capricorn, Virgo, Taurus. Nggak sih, yang major aja. Scorpio,
Terus Libra. Oke. So guys, untuk yang pilih nomor ini kasih aku love-nya warna biru ya. Warna biru ya. Thank you so much guys for watching. I'll see you again soon in the next video. Sending you so much love and light. Bye guys. Halo guys, yang pilih file nomor 3. Nah, Aura Quartz dan juga Amethyst. Oke. Suratnya aku baca belakangan. Oh ya, reading sama terapi aku dibuka ya guys. Cocok sebentar untuk lihat dengan charms, zodiak, inisial dia dan kamu ya. Bisa kebalik, bisa cuman zodiaknya aja yang resonates atau inisialnya. Tapi nanti aku akan coba untuk lihat lagi di kartunya ada apa aja zodiaknya ya. Ini dia. Oke. Aquarius, Leo, Virgo, Aries. Oh, by the way guys, aku pilih file ini ya. E, T, X, N lagi, M, H, G, E, Z, J. Oke. Itu petunjuknya. Aduh, siapa sih, aku nggak kenal ini. Dan ini buat kamu ya. Ini siamu, zodiaknya bisa ketukar tadi, whatever. Untuk lebih tahu ini reading nomor ini buat kamu atau bukan. Lalu juga nanti kita bisa lihat untuk caranya nyatain, caranya juga untuk istilahnya buat kamu kelepek-kelepek gitu menyatakannya gimana, setelahnya gimana ya. Zodiaknya, ada zodiak aku di sini. Sagittarius, Leo, fire-nya kuat ya. Aquarius, Libra, R, N, itu ada panggilanku. P, X, Y, O, D, I, C, F, M, O. What is this? L, X. Kuku aku ini menyebalkan deh, panjang ya. U. Itu ya panggilanmu. Bisa nama lengkapmu, nama keluargamu, atau ini zodiakmu, atau ada sesuatu sun, moon, rising, whatever. Waduh. Oke. Now let's get into the reading. Apa sih yang terjadi saat sekitar-sekitar itu di dia dan di kamu? Oke. Kamu dia. Yang terjadi di sekitar-sekitar hari kemerdekaan atau pernyataan cinta itu. Kamu? Oke. Oke. Nggak ada yang lancar kayaknya hubungannya. Dasar secret union. Oke, di sekitar situ ya. Di sekitar deket-deket sebelumnya itu, bisa deket banget sebelumnya atau sebelumnya di masa lalu, dia pernah mengalami kehilangan, kebingungan. Dia pernah mempertahankan soal seseorang yang tidak dia cintai, atau yang sudah hilang rasa, atau dia tidak setia waktu itu.
atau pasangannya yang tidak setia. By the way, aku bacanya dari point of view aku sebagai wanita, cewek dengan feminine soul ya. Jadi di situ lawanku pastinya jodohku adalah masculine soul, laki-laki. Nah, ini terserah kamu gimana, apakah ini yang menyatakan, yang dinyatakan. Kalau aku ngambilnya itu aja ya, entah itu cewek atau cowok, karena zaman sekarang cewek juga kan bisa menyatakan dan melamar ya. Oke, dan dia itu pada waktu itu, dalam waktu dekat-dekat itu, dia pernah antara mempertahankan orang hanya karena kebiasaan dan takut kehilangan. Bisa juga dia di antara dua pilihan, selingkuh juga bisa nih. Bisa juga dia bertahan dengan orang yang sudah tidak lagi dia cintai seperti dahulu. Di kamu sendiri, kamu seperti sudah menemukan rajamu atau orang yang benar-benar potensial untuk jadi suamimu, istrimu di masa depan, tapi kamu patah hatinya. Kamu merasa sangat terluka dan kecewa karena ternyata bukan dia orangnya. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Ya, dia akhirnya bisa keluar dari karmik itu. Kamu pun bisa dan kamu bahagia. Dia belum, kamu sudah bahagia ya. Kamu sudah tahu cara bahagia dengan dirimu, tidak mengandalkan orang lagi. Dan saya merasakan ke depannya dia oke. Lalu oke. Yes. Ini feelingnya rada kuat saya, karena kan saya yang milih ya. Akan ada kejadian di dia dan di kamu. Setelah kamu sudah berhasil memutus, kamu mutusin di sini, dia mutusin di sini, set, dan akhirnya kamu maju duluan. Tuhan akan memberikan the tower in a good way ya, dalam hal yang bagus kepadamu atau kepada dia ya, whatever, gimana point of view-nya aja. Ada the tower, ada Ace of Cups. Jadi akan ada perubahan yang membawa kamu pada cinta sejatimu. Di sini perubahannya cepat, tidak terduga. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang tidak, cuman cepat banget. Tapi perubahan ini ada untuk membawa kamu kepada your true love. Jadi ada yang ringan banget, ada yang bukan sakit aja, tapi juga cepat banget perubahannya. Itu untuk membawa kamu maju dan siap untuk menyambut ini. Sementara dia mulai bermimpi tentang kamu. Dia mulai maju nih, dia mau bersenang-senang dulu setelah merdeka dari karmiknya, dan dia pun awaken sedikit awaken atau mulai kenceng supranya ya, giftsnya, karena sudah tidak ada hambatan dari karmik untuk membuka potensi terbaiknya. Intuisinya dia mulai cepat. Nah, ketemunya gimana? Singkat aja, karena ini bukan reading tentang itu ya. Dia are you kidding me? Dua-duanya temperance guys. Jadi I'm shaking. Jadi kalian bertemu pada waktu kalian sudah balance. Selamat grup ini yang belum balance, kalian cepetan balance ya dengan natural. Nanti Tuhan akan mendorong kalian untuk lebih cepat lagi. Ini terjadi juga pada saya. Akhirnya sekarang siap membuka lembaran baru. Temperance, keseimbangan. Dia tenang, kamu tenang. Dia seimbang, kamu sama. Dia harmonis dengan dirinya, kamu sama. Kuncinya di sini adalah melepaskan hubungan karmik yang dulu, kamu pun sama, lalu tidak berhenti bermimpi ke depan. Tidak berhenti. Di sini saya lihat mungkin seperti saya sempat memutuskan untuk tidak menikah lagi karena capek. I know how you feel guys. Aku tahu apa yang kamu rasain. Aku tahu yang rasanya 10 tahun dikasih karmik setiap tahun. Aku tahu rasanya. Ini bantuan baik berarti. Karena sekarang I trust in love again. Dan good newsnya aku mulai lihat vision tentang dia kuat, semakin kuat ya. Keseimbangan di sini kalian ketemu.
Ya exactly lah, ini divinely guided banget, bener-bener dipandu oleh semesta. Oke, itu perkenalannya ya, saat sudah seimbang, karena terlihat sih karmiknya lumayan susah dilepas. We'll see. Setelah ini gimana sih cara dia menyatakan the full 10 of wands. Ternyata belum menyatakan guys, kalian temenan dulu. Dia, kamu maksudnya, 5 of wands, Knight of wands, 10 of swords. Oke. Pertemanan yang tidak lancar. Lagi-lagi aku melihat itu ya. Kalian sudah saling kenal, kontak-kontakan saya lihat iya. Kontak-kontakan ini intens. Cuman di situ kayak nggak cocok sama sekali. Nggak cocok kalian. Terus akhirnya kayak yang sudahlah. Mungkin saya salah melihat. Dan yang terjadi, oh, the magician. Lalu 4 of cups, Ace of pentacles, justice. Jadi ini adalah hari menyatakan cinta ya. Kalian berdua sama-sama merasakan. Entah transisi apa yang terjadi di sini. Entah kalian berdua ini bukannya ribut tapi sama-sama ngehealing ya. Menghealing sesuatu. Tapi ada pada momennya infinity-nya terbuka. I know you. Terus kamu juga kayak, iya ya, sama yang ini mungkin banget bisa bersatu. Dia juga melihat more than that. Sama ini kita bisa do many things for so many people, bisa, atau for our family, for ourselves. Saya lihat kamu diajak ke tempat makan. Dia akan bicara dengan sangat santai, slow banget cara bicaranya. Dia tidak akan ngomong langsung, dia tidak punya strategi apa-apa. Saya tidak merasa begitu, tapi dia sudah yakin kamu orangnya. Kayaknya ini ngalir begitu aja ya guys ya. Lalu di kamu sendiri pun ada justice. Kamu mulai membuka diri padanya, tidak merasa dia ini akan datang menyakiti kamu. Meskipun saya merasa ada beberapa orang yang bilang, enggak kak, aku belum percaya sama dia. Oke. And then let's see. Dia dapat the tower. Kamu dapat 9 of swords. Apa sih kalian ini? Kita ini sama dia apa sih? Kenapa sih? Di hangman. Dan dia, kamu di chariot. Oke, not enough for love. Kayaknya ada conversation yang cukup penting. 9 of pentacles. Dan di ace. Oke, ini jadiannya ya. Obviously di sini atau di sini ada yang cepat, ada yang enggak. Tapi untuk yang enggak, saya lihat kalian ngobrol biasa aja di tempat ketemu itu. Terus kalian juga ngerasa kalau ya ngalir-ngalir gitu saja. Kamu juga membuka kesempatan, agak-agak waspada karena takut ini karmik. Cuman ada yang ngehit dia dan kamu. Pembicaraan itu saya rasa, atau ada kejadian di sekitar yang buat kalian jadi nyaman. Dia bisa merubah pola pikirnya tentang kamu, atau dia berhasil merubah pola pikir kamu. Ada sebuah kejadian ya. Mungkin aja dari ngobrol gitu tiba-tiba kalian bilang, ya aku pernah kesini. Loh, waktu itu aku juga di situ. Loh, waktu itu juga aku sedang main di situ, sedang liburan ke situ, sedang sekolah di situ. Ada sesuatu. Dan seperti ada tali takdir kayak film drama. Saya merasakan tadi film drama Korea di mana
Ternyata semua itu berkaitan dari dulu. Ada benang merahnya. Yang terjadi adalah dia memaafkan yang dulu, dia ngomong, kamu juga membuka dirinya. Oh, gitu toh awalnya. Awalnya dia cuma mau pacaran. Ada beberapa yang cuma mau senang-senang. Begitu di dalam conversation atau pembicaraan berubah. Dia melihat nilai kamu. Kamu pun melihat nilai dia. Dan akhirnya yang iseng-iseng berhadiah itu jadi tidak iseng. Malah yakin. Then I bet this one is going to be this card ya. Ini pertemuan yang aneh ini. Oke. Nggak dapet yang saya cari kartunya, berarti alurnya masih kejutan ya. Alurnya masih kejutan, banyak plan atau banyak kemungkinan bisa terjadi. Ya, keep an open mind. Ya kamu fair aja, ya udah, selama dia baik ya sudah, kita open saja, tapi juga kita tidak terlalu mengharapkan. Nah, pembicaraan itu benar-benar buat kalian bisa memaafkan. Entah memaafkan apa. Sepertinya itu akan tergiring ke sebuah momen masa lalu yang kalian berdua sama-sama pernah rasakan, pernah lalui, lalu kalian berdua melepas di situ bareng. Dan akhirnya terbukalah sebuah attraction. Saya yakin kalian sudah saling tertarik ya, karena kalau melihat dari tipe saya nggak bakal ngedate sama orang yang tidak saya suka. Dan itu pastinya ya karena waktu berharga kan. Saya nggak akan ngedate sama orang sembarangan, dan kalau nggak teman baik nggak akan dong. Saya nggak, mendingan saya kerja gitu. Maaf, gila kerja guys. Nah, di sini saya melihat itu akan bertambah attraction ya, melihat bahwa ternyata di balik perbedaan kalian ada religious factors ya. Di balik perbedaan kalian ada sebuah kesamaan. Dan disitulah evolving hubungan kalian jadi lebih dekat. Entah ini saya tidak merasakan pernyataan cinta yang belak-belakan. Yes or no, kamu nyatakan cinta atau enggak? Ada yang iya, ada enggak? Ada yang iya, ada yang enggak. Ada yang ngalir, ada yang ngalir gitu aja, kayak yang ayo kita kenali, kita lebih dekat dulu apa, atau enggak kita bisa jalan lebih. Gue nggak tahu gimana caranya ya, gue nggak pernah kayak gitu, tapi gitulah, lebih ke gimana kalau kita ya we getting to know each other lah ya, kita lebih bisa untuk mengenal, lebih sering ketemu, to discuss, ngobrol segala. Itu mungkin yang rasional ya, tapi untuk yang ini ada juga yang romantis. Di sini saya lihat dia akan nyatain I like you. Gue kaget karena ya dia rasional, akan kasih tahu sebelumnya I don't think ini akan seperti ini, tapi ternyata wow, menarik kamu nih. Akhirnya lebih sering ketemu ya. Disitulah momennya, mungkin ini yang bisa dikatakan jadian ya, bisa dikatakan ini momen jadian kalian, karena saling terbuka. Akhirnya pikirannya benar-benar lebih aman lagi, tidak melihat ke depan ini jodoh atau bukan, kalian jalanin aja. Saya lihat gitu, allow this situation to unfold naturally. Oke, dan ini surat dirinya di masa depan saat sudah menjadi pasangan kalian. I love this one. Oke, dear love of my life, apapun yang terjadi di belakang sana terjadi untuk kita, bukan pada kita. Suatu hari kau akan tahu maknanya dan bersyukur itu terjadi padamu. Siapapun yang kau sakiti atau menyakitimu di belakang, maafkanlah. Maka kau akan lebih mudah bersatu denganku. Izinkan aku jadi orang yang hanya memberikanmu yang baik-baik dengan kamu berpikir baik-baik. Meski nggak ada dari kita yang sempurna, biarkanlah cinta kita yang jadi sempurna. No matter what you think of you, to me, you are perfect. Apapun yang kamu pikir tentang dirimu, untukku kamu sempurna.
Guys, lagunya favorit gue Ed Sheeran, Perfect, Backstreet Boy, As Long As You Love Me. Gue bisa-bisanya dong channeling lagu Backstreet Boy. As long as you love me, gitu. Living my life in the air. Ampun deh, baru aja enak-enak nyanyi nggak sadar sampai beres mati ternyata. Jadi ini sudah jadinya ya. Di sini aku tadi udah bilang ada Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, ada Cancer, Libra, Sagittarius lagi, ya. Terus di kartu ini maaf ya, nggak akan lama. Dia tadi perasaan ada deh, tuh kan udah aku beresin. Oh ini sama ya, ya. Aries hampir mirip sih, ada Capricornnya. Ini sih menunjukkan hampir dia punya semua zodiak ya. Jadi itu zodiaknya kamu atau dia. Dan untuk charmsnya ada Infinity, jelas. Ada ini, setengah sayapmu dia. Terus ada Phoenix, dia sudah melalui banyak hal berat. Dia orangnya keras. Ada lion, crocodile, suka makan, piggy. Ada badak pula, doyan makan. Doyan makan guys, suka laut bisa. Terus dia juga ada sesuatu di masa kecilnya yang penting, dia akan rajin telepon kamu. Saat itu kayaknya hokinya lagi gak bagus, atau dia pernah mengalami kehilangan dari transformationnya ya. Ada angel yang menjaga dia, malaikat yang menjaga dia. Ada juga logikanya tinggi banget ini orang. Dia tidak seperti apa yang terlihat. Dia bisa saja sangat serius kelihatannya, padahal aslinya lucu. Cuman kalau melihat dari sini dia mirip seperti beberapa orang teman saya dan saya dulu, tidak terlalu bisa terbuka sebelum kita kenal banget, introvert. Tapi dia jago ngomong, saya rasa. Ada
Sisi dia sangat jago bicara, adil, fair, berani, satria. Dengan belanja bisa atau tidak akan memenuhi kamu. Mamaku bahagia. Lalu ada transformation yang tidak memaksakan. Ganteng cantik kayaknya. Ada mawar, ada phoenix. Dan yang terakhir ini yang akan terjadi pada prosesnya. Setelah ini kalian akan memasuki fase baru, tentunya membuka abundance masing-masing atau si rezeki masing-masing. Ada manifestasi, cinta kasih di sini. Ada action, passion, terus juga ada keberanian. Lalu ada completions, naiknya spiritual awakening, ascension, sampai penyelesaian banyak hal dulu. Ini adalah kehidupan dimana kalian belajar untuk bertumbuh ke arah yang semakin spiritual. Tadinya duniawi kayaknya. Duniawi bergeser sampai akhirnya banyak banget. Dan almost complete. So, this could be the one. Jadi dia memang sudah kelihatan di pertemuan yang hari itu sangat seperti memberikan kamu getaran yang sangat mirip dengan apa yang kamu cari. Itu guys, so kasih aku untuk yang ini. Love you warna pink ya. Thank you so much, semoga resonate dan menghibur. I'll see you again soon in the next video. Sending you so much love and light. Dadah guys.